Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan lanjut pembelajaran tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 2. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah mempelajari tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan karena sifat-sifat pahlawan dimiliki oleh Raja Purnawarman, yaitu rela berkorban, jujur, berani, pantang menyerah, dan mendahulukan kepentingan masyarakatnya. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk masyarakatnya? Masih ingat? Nah, adik-adik boleh lihat lagi di halaman 2. Nah, mari kita jawab bersama. Nah, yang pertama, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, Raja Purnawarman membasmi perampok. Yang ketiga, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raja Purnawarman pada rakyatnya. Kita lanjut. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, dari sikap Raja Purnawarman ini, apakah mencerminkan sila yang ada pada Pancasila? Sila keberapa? Iya, sila keempat. Nah, tahukah adik-adik sila keempat bunyinya itu masih ingat kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa sih maknanya? Nah, maknanya itu adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk masyarakatnya, yaitu mengedepankan kepentingan dan tujuan bersama, serta cinta, musyawarah, dan menyelesaikan masalah. Nah, sila keempat adalah simbol kepala banteng. Nah, apa sih makna dari simbol kepala banteng? Nah, makna dari simbol kepala banteng tersebut adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Tiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, apa hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Sila keempat, kemudian simbolnya kepala banteng. Nah, lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul, sama seperti manusia dalam mengambil keputusan. Harusnya dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan berkumpul dan berdiskusi. Oke, baik, kita lanjut adik-adik. Tapi sebelumnya dicatat dulu ini lambang kepala banteng, kemudian maknanya dan hubungannya. Oke, baik, kita lanjut. Budi marah dan membentak Amir secara tidak sengaja, menginjak kakinya. Nah, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Nah, kalau Bapak sih menurutnya Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah diselesaikan dengan cara damai ya. Kemudian apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Menurut Bapak,
sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat Pancasila karena tidak menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Nah, menurut Bapak, jika masalah tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, maka akan terjadi permusuhan, pertengkaran. Nah, kemudian di sini ada Lani. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu, kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Nah, perhatikan. Nah, di sini apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Menurut Bapak, ya. Lani lebih memilih ikut latihan menari bersama ketimbang kepentingan pribadinya. Kemudian, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Apa jawabanmu? Menurut Bapak sih, ya, Lani lebih mementingkan kepentingan dan tujuan bersama. Dan ini sudah mencerminkan sila keempat. Karena mementingkan kepentingan bersama. Kemudian, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Menurut Bapak, jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka latihan tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama tidak tercapai. Kalau itu terjadi, maka Lani tidak mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, perhatikan lagi. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Menurut adik-adik, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Menurut Bapak, belum ya. Karena Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah dalam kelompoknya, karena ingin langsung menjadi ketua kelas. Kemudian apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Nah, belum mencerminkan karena tindakan belum mencerminkan sila keempat Pancasila. Seharusnya dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu dia. Baik, kita lanjut. Sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa sih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Jadi kalau misalkan kita sudah berdiskusi kemudian ada yang memberi pendapat, nah harus dihargai. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, jadi kalau misalkan ada keinginannya tidak boleh dipaksakan untuk diterima oleh orang lain. Yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Yang keenam, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah disepakati. Nah, ini dia sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik catat lagi ya di buku tematiknya. Kita lanjut. Nah, adik-adik tahu tidak lagu Maju Tak Gentar? Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, sebelum menyanyikan, nah perhatikan Bapak akan menyanyikan terlebih dahulu. Adik-adik bisa lihat di halaman 14 ya. Oke, baik. Maju tak gentar,
membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, baik adik-adik, silakan ditulis di buku tematiknya dan nyanyikan secara mandiri di rumah ya. Oke, baik, ini adalah tambahan dari Bapak. Tahukah adik-adik tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Nah, perhatikan ketika ada angka yang memiliki tanda titik bagian bawah itu menandakan bahwa itu adalah nada rendah. Kemudian ketika ada angka yang tidak memiliki tanda titik bagian atas ataupun bawah itu menandakan bahwa itu adalah nada sedang. Kemudian ketika ada angka yang memiliki tanda titik bagian atas itu menandakan nada tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Nah, berikutnya bagian B. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Kemudian C, tanda 2 strip 2 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Tiap ketukan tiap nada 1/8 ketukan. Nah, kemudian nilai baik apa sih yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar? Nah, tentunya rasa patriotisme yang terbentuk, rasa penghayatan yang besar terhadap negara kita, dan cinta tanah air, serta semakin menjadi warga Indonesia merdeka yang kian membara. Baik adik-adik, hari ini tidak ada tugas, tapi catatan. Ingat tadi yang mana yang diarahkan untuk dicatat? Catat ya. Oke, kesimpulan hari ini mendiskusikan makna sila keempat Pancasila. Kemudian menyanyikan notasi lagu Maju Tak Gentar. Oke, baik adik-adik, untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.